Misalkan mau jalan jauh pakai iridium gitu, karena percikan dari misalkan mobil-mobil gede, percikan-percikannya tanah itu, pasir-pasir itu kalau kena iridium itu cepat banget lecet-lecet gitu. 257. Halo guys, back again. Oke, halo, selamat malam semuanya. Seperti biasa, ini habis sholat raweh malam hari. Jadi kenapa gue sering-sering banget sekarang bikin vlog di rumah, karena ya emang keadaannya kayak gini gitu. Jadi kita mulai bahas aja. Helm ini udah sekitar 4 tahun. Terus apa aja sih yang dibilang udah mulai rusak? Katanya sih ada jas yang tipenya itu yang hijau kuning stabilo lah gitu, yang kalau nggak salah itu masih ya sama 811 itu model apa ya, Speedstar kalau nggak salah sih. Speedstar itu warnanya luntur guys, ada yang itu yang hijau tuh warnanya luntur, katanya banyak yang mengeluhkan warnanya luntur. Tapi yang ini yang gue pakai ini nggak ada luntur-lunturnya sih ya, alhamdulillah lah. Cuma perawatannya juga sih ya, tuh masih mantap-mantap jiwa gitu. Oke. Nah, jadi mungkin ada sedikit lecet gitu di bagiannya. Kalau lecet-lecet sini itu kan tuh tergantung pemakaian ya. Jadi apa ya, mungkin di gua ini si visor pun udah hampir 4 kali ganti ya. Yang iridium khususnya ya. Soalnya iridium sering gua pakai. Ini udah hampir 4 kali gua beli gitu, 4 kali yang itunya kan. Kalau misalkan jarak jauh, jarak keluar kota, gua pakai iridium. Sebenarnya itu nggak terlalu rekomendasi sih buat kalian kalau misalkan mau jalan jauh pakai iridium gitu, karena percikan dari misalkan mobil-mobil gede, percikannya tanah itu, pasir-pasir itu kalau kena iridium itu cepat banget lecet-lecet gitu. Ini juga udah nggak mulus sebenarnya sih, udah nggak mulus 100% kayak bawaan pas baru. Jadi ada aja gitu lecet-lecet. Makanya kalau misalkan kalau mau jauh sih mendingan pakai yang clear aja lah. Diusahain sih pakai yang clear ya, jangan yang iridium karena itu cepet banget. Terus si jas ini biasanya yang terjadi kerusakan itu di knob resetnya nih, di knob ini nih. Jadi kayak ini yang gue juga udah kayak ini udah agak-agak ini ya, tuh. Jadi apa ya, udah longgar, nggak kayak pertama tuk gitu, agak longgar. Jadi knob ininya tuh udah kayak yang aus gitu. Nah kalau misalkan cara bukanya gampang, jadi kalian buka dulu setengah. Nah satu kita putar satu, yang ininya putar satu aja dulu, putar sebelah kanan, kita angkat, ini kan tuh kebuka sendiri. Nah kalau misalkan satunya lagi sama, buka setengah dulu, putar, arahnya di sebelah sininya ada ya, ada buat ke sebelah mana putarnya gitu. Nah kita buka, nah lepas. Nih jadi kebanyakan tuh gue simpen dulu di bagian bagian ini nih, knob ini banyak yang patah. Gua ngobrol sama teman yang pakai jas juga ya, rata-rata patah, aus mungkin ya karena sekalian yang lama. Ini sekitar 4 tahun loh, 4 tahun baru 1 kali ganti sih. Kalau gua baru 1 kali ganti, dan sekarang ya gini lagi gitu, harus ganti kayaknya. Nah kalau bagian karet sih masih oke. Ini masih oke. Nah cuman gue chain guard hilang. Chain guardnya hilang guys, nih bolong. Ini rawan banget kalau helm jas itu, rawan banget hilang. Nggak ngerti lah gue tuh waktu itu tuh lagi di parkiran, disimpan, dan wah kacau men, udah nggak ada. Jadi kalau chain guardnya si jas ini itu sistemnya kan sistem kayak kunci plastik gitu, pluk gitu. Jadi gampang banget nyangkutnya, pluk. Ini gue sampai sekarang belum beli lagi, dan nanti deh gue beli. Jadi itu mungkin kekurangannya di sini, cepet hilang. Terus di bagian tadi knob resetnya itu cepet aus juga.
Terus apa lagi? Kalau bagian ventilasi sih aman-aman aja ya. Masih masih nggak lalogor lah. Dan kalau ini spoilernya gue tambahan, dan ini custom ya. Jadi custom bukan untuk Dios 811, jadi ini custom buat sendiri yang kebetulan temen gue bikin, dan ini dari awal gue beli langsung pasang dan nggak dicopot-copot lagi, nggak pernah dicopot lagi, masih aman. Buat warna juga masih oke lah, ya dibilang masih aman semuanya. Dan mungkin ini lagi nih yang harus kalian waspadai. Jadi rusaknya itu di bagian si talinya. Kalian bisa lihat, aduh, poek ya, poek. Nah, tuh kelihatan nggak? Nih bagian ini, bagian tali ini tuh udah, kan ini kayak kalep ya, udah dibilang apa gitu, kalep ya. Itu tuh kayak ngebrudul gitu bro, pada lepas-lepas itu. Bagian sebelah kiri, berarti sebelah kiri helm yang belah sini. Dan kalau misalkan di bagian ini, nah ini talinya juga seperti ini, udah sama ngebrudulnya tuh. Jadi mungkin gua nggak terlalu memperhatikan si bagian talinya gitu, bagian pengunciannya, jadi nggak terlalu diperhatikan, jadinya ya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian yang beli, jangan sering digonta-ganti ya, digonta-ganti si ininya, karena di bagian ininya tuh cepet banget, si kalepnya tuh cepet banget hancur gitu. Jadi kalau bisa sih, ya, kalau helm kan otomatis pakaian sendiri nih, jadi udah di setting untuk kepala kita sendiri gitu. Kalau misalkan dibongkar lagi, ada yang minjem, buka, geser, jadi rusak ke sini nih, tali ininya rusak tuh. Dan di tahun 2020 ini pakai helm 811, jadi 811 menurut gue sih masih worth it banget. Jadi masih masih layak lah dipakai. Harganya pun dulu gue beli tuh sekitar 580 ribuan lah. Ini tuh 580 dari baru ya. Kalau sekarang nggak tahu deh berapa, gue nggak pernah ngikutin lagi. Jadi intinya jaga helmnya, dicuci pun sebulan 2 minggu sekali lah, cuci lah. Jadi busa-busanya biar nggak dempek gitu. Jadi buat busa sih masih oke ya. Busa, jujur nih, gue suka dari jas ini, busanya itu nggak, ini gue udah 4 tahun, si busanya itu nggak kalau kursi udah kelamaan didudukin tuh kayak dempes gitu. Nah kalau jas ini enggak sih, kalau menurut gue sih ya ada perubahan ya, dari 1% mungkin ini sekitar 80%-an lah gitu. Masih ini banget, masih nyepet banget gitu. Mau ngasih tahu juga, lu pakai apa sih bang pembersih helmnya, buat biar helmnya awet. Kayak kalau gua sih dibilang ini awet banget sih. Ini masih kinclong, walaupun helm yang lebih helm murah ya, helm nggak begitu mahal, tapi kalau dirawat sih masih kinclong. Dan gua ini ngasih tahu juga buat kalian yang ingin ngejaga helmnya seperti gua dan awet seperti ini udah 4 tahun. Jadi gua pakai ini nih. Gua pakai apa ya nih? Gua pakai Carlito, guys. Carlito. Jadi Carlito ini udah berapa produk dia ngebuat, ada khusus buat glossy, buat dop, terus ada pewanginya juga, pewangi helm gitu. Pewangi helm, dan itu banyak banget wangi-wangiannya. Kebetulan gua udah habis dan lupa naro si ininya di mana. Jadi yang gue bawa nih cuman pembersihnya aja. Pembersihnya cuman gampang kok, tinggal kalian semprot, terus pakai ini bersih-bersih, udah kinclong lagi bos. Dan mungkin segitu aja dulu dari video berbagi cara perawatan helm ini seperti apa. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi yang buat rekomendasi buat kalian yang ingin beli helm 811. Ini cocok banget sih, masih worth it di tahun 2020 ini. Apalagi sekarang banyak yang motif-motif baru
dan nggak tahu nih motif kayak gini. Mudah-mudahan nggak ada keluar lagi ya motif ini ya. Biar helm gue jarang jadinya. Ini helm pertama, helm Zeus pertama yang keluar warnanya yang ini gitu. Yang model kayak gini yang GP. Ada yang kalau nggak salah sih warnanya merah, kuning, hitam kalau nggak salah tuh. Yang keduanya tuh Speedstar yang kedua. Oke, segitu aja dulu ya dari gua. Dan see you next video dan ciao. Jangan lupa di subrek. Bye bye. Boom.